Selamat siang, pagi, sore, malam, dan petang. Kali ini akan membahas tentang centroid dan titik massa (COG) atau Center of Mass atau Center of Gravity. Gitu ya. Jadi pertama-tama itu apa COG? Jadi definisi COG itu adalah titik di mana massa dari sebuah objek itu dapat bereaksi gitu ya. Jadi semisal nih handphone gitu. Jadi sebenarnya di titik mana dia masanya bereaksi gitu ya. Apakah di sini, gitu, di sini. Jadi ketika dia tidak ada yang menggantung, suspend, memegang gitu, nanti semua gaya eksternal gitu jika diberikan, dia akan bereaksi pada titik tersebut gitu. Itu disebut COG. Dan apa itu centroid? Jadi centroid itu sebenarnya sama saja dengan COG. Jadi titik juga di mana massa bereaksi. Titik di mana semua reaksi akan memiliki referensi terhadap titik tersebut, titik centroid. Tapi centroid itu tidak menggunakan massa. Gitu ya. Jadi perbedaan substansialnya, COG itu pasti pakai massa. Kalau centroid belum tentu ya, biasanya volume saja. Terus kenapa ada centroid? Kenapa nggak semua COG? Karena pada objek real gitu, pasti semua objek itu punya massa gitu ya. Tetapi pada teoretikal gitu di kelas gitu, untuk pemahaman yang lebih basic, fundamental, maka massa ini dapat ditiadakan. Contoh, saya punya kubus, saya nggak ngomong massanya berapa, maka dia menggunakan centroid gitu ya. Dan di sini ada cuplikan sebenarnya, tidak saya play, ini screenshot saja, tentang sebenarnya inti ilmu cara mencari COG awalnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi ini dapat dilihat semisal ada sebuah benda ya, bendanya seperti ini. Nah, bendanya ini punya koordinat pada suatu titik koordinat azimut. Nah, untuk mencari COG gitu ya, itu sebenarnya benda tersebut harus dipotong sedemikian rupa, kecil-kecil, dibagi menjadi banyak bagian gitu. Nanti per bagian itu baru dilihat COG-nya. Karena kalau bagiannya sederhana, bagian kecil tadi sederhana, misalnya bendanya apa gitu ya, kemudian dibagi-bagi dipecah gitu. Nah, pecahannya itu sederhana, ternyata pecahannya kotak. Kotak itu kan bisa kita cari COG-nya di mana. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Jadi sebuah bagian dari benda, bagian kecil itu akan mudah untuk mencari titik COG-nya. Secara umum, rumus dari titik COG, misalnya ini sumbu X ya. Untuk sumbu X disebut X bar gitu ya. Titik COG pada sumbu X disebut X bar. Itu sama dengan X rata-rata atau ininya ya, titik COG pada bagian 1 dikalikan delta massa gitu ya. Jadi massanya pada bagian pecahan kecil 1 tadi. Jadi massa 1 dikalikan titik COG X1 gitu, ditambah titik COG X2 dikalikan massa pecahan 2 tadi, dan seterusnya gitu. Nah, ini formula ini itu dapat dibuat secara matematik gitu ya. Jadi X bar kalikan weight itu sama dengan integral dari X lokasi COG terhadap weight-nya ya. Jadi arsiran pecahan weight-nya gitu. Jadi delta ini, ini berubah menjadi differentiate dari weight gitu ya. Begitu juga untuk posisi Y
itu sama, nah tinggal diganti Y. Jadi basic rumusnya itu memang seperti itu. Jadi ini awalnya pecah gitu. Nah kemudian secara umum dirubah menjadi gini ya, dimana kalau wake-nya sendiri itu adalah massa kalikan gravitasi gitu. Jadi wake sama dengan massa kali gravitasi, dimana kalau G-nya itu 10, gravitational force-nya 10 meter per second kuadrat, maka ya kali 10-nya jadi 10 kilo massa 100 newton. Massa 10 kilo, wake force-nya 100 newton. Jadi maksudnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah tahu X bar, Y bar, nah nanti bisa diposisikan terhadap sumbu 00 ya koordinatnya, di mana X bar di sini, Y bar di sini, maka titik ininya di sini, COG ya. Gitu. Nah, ini masih sama dengan yang tadi gitu. Dimana ini menyontohkan bagaimana kalau misalnya bendanya silinder atau bendanya panjang pipa gitu ya, itu sama, jadi dipotong-potong sectionnya menjadi banyak section seperti ini. Nah, tetap sama, jadi rumusnya tetap menggunakan perhitungan per section seperti itu. Kemudian kalau bendanya ini 3D ya, jadi punya sumbu X, Y, dan Z ke atas gitu, dan kalau punya Z berarti punya thickness T ini sebagai thickness gitu. Maka itu dia bisa ini ya, menggunakan thickness atau densitas uniform gitu. Jadi sama, tidak ada perbedaan, tetap logika cara mencarinya itu masih tetap sama. Kemudian ini soal yang bukan soal ya, teori untuk mencari misalnya seperempat lingkaran. Kalau lingkaran kan kalian tahu titik COG atau centroid ya, misal tidak punya massa berarti selalu di tengah gitu ya. Lingkaran, kubus gitu ya, itu centroidnya selalu di tengah. Segitiga sama sisi itu di tengah. Untuk seperempat bagaimana? Nah, seperempat tuh COG-nya akan bergeser, tidak di tengah sini tapi akan bergeser ke sini. Nah, ini dia menggunakan rumus seperti apa? Jadi rumusnya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk mencari segitiga ya. Karena apa? R ini radius, X dan Y, dia punya X dan Y gitu. R-nya radius. Jadi kalau misalnya di tengah sini saat gitu radiusnya, maka rumus ini dapat digunakan, di mana Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat gitu ya. Kemudian secara umum gitu ya, rumus yang dapat kita pakai langsung itu adalah yang ini gitu. Nah, ini 4R per 3P itu dapat dari mana? Nah, itu dapat dari penurunan rumus ketika menggunakan luas, dan juga luas itu dijadikan misalnya Y tadi ya untuk komponen sumbu Y, dimana Y bar sama dengan integral dari Y. Ini kan dipecah-pecah ya, caranya kan mau mecah-mecah sama seperti tadi, differentiate dari luas dibagikan dengan luas total gitu. Nah, ini dia luas total ini kan seperempatnya ya, seperempat VR kuadrat gitu ya. Ini rumus, kemudian ini menjadi integral 0 dari 0 sampai dengan R kan, maksimumnya di R gitu. Ini kemudian kalau diteruskan, maka rumus yang akhirnya adalah 4R dibagi 3Pi. Sehingga kalau dapat permasalahan seperti ini, seperempat lingkaran, maka untuk mencari sentroidnya itu X bar dan Y barnya itu sama dengan 4
4R dibagi 3pi dan juga 4R bagi 3pi karena X dan Y sama gitu ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan hasil dari rumus yang ini. Kemudian ini kalau setengah lingkaran. Nah, gitu. Setengah lingkaran berarti ada sebuah lingkaran gitu ya. Ini X dan Y, kemudian kita buat titik tengah sumbunya itu di tengah-tengah lingkaran gitu. Jadi setengah lingkarannya di bagian atas itu membagi seperempatnya kanan dan kiri sama simetris. Nah, kita tahu tadi untuk komponen X dan Y nya tadi kan 4R per 3pi. Komponen Y nya 4R dan 3pi. Maka komponen XY nya itu 4R dan 3pi. Maka kalau kalian lihat di sini, karena ini simetris gitu, pasti ada yang sama ya. Jadi dicari di sini yang sama. Itu kalau kita lihat panjang ini ke sini, panjang ini ke sini sama, maka X-nya, ini kan komponen X, sumbu X-nya bisa menggunakan yang 0.0 gitu. Kemudian untuk Y bar-nya tetap gitu ya. Y bar-nya menggunakan 4R per 3pi. Jadi kalau mau dicari tahu, ditelusuri sebenarnya rumusnya dari sini ya. Gitu untuk Y bar. Kalau X bar dia ini panjang sini sama, biasanya di tengah. Jadi komponen X-nya 0 dan komponen Y bar-nya itu 4R dibagi 3pi. Kemudian untuk segitiga, ini adalah segitiga sama kaki ya, gitu. Nah, untuk segitiga sama kaki sendiri, ketika kita buat titik senternya 0,0 di sini, itu maka X-nya sama dengan lingkaran tadi selalu di titik tengah ini 0,0. Kemudian yang berubah adalah tinggi atau komponen Y. Komponen Y itu sebenarnya dapat dari mana? Dari penurunan. Dari rumus ini kita lihat Y, ya, ini ya, berarti Y bar sama dengan integral dari Y, titik tengahnya dari luasan kecil yang kita potong-potong tadi. Ini contohnya luasan kecilnya dibagi dengan luasan total segitiga gitu ya. Dimana luasan total segitiga itu sama dengan ini kan L dikalikan H gitu ya. Maka setengah LH. Ini kan, ini. Nah, ini menjadi ini dx. Ini harusnya Kemudian hasilnya untuk Y bar sendiri atau titik tengah untuk Y merupakan H dibagi 3 gitu ya. Atau sepertiga H. Nah, ini kalau H kita bagi 3 section, nah dia di sini. Jadi untuk segitiga sama kaki ya, bukan segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki ini dia punya komponen titiknya 0,0 untuk X dan juga Y bar itu di H bagi 3. Jadi sepertiga dari tinggi. Gitu. Kita masuk ke ini ya, ke contoh soal. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini. Contoh soalnya ada A, B, dan C gitu ya. Ada 3 komponen lah. 3 komponen ini nempel jadi satu. Aslinya tidak ada pembagian subsistem seperti ini, tapi untuk mempermudah perhitungan maka kita harus bagi subsistem. Jadi subsistem A adalah segitiga yang ini, B persegi yang ini atau kubus, dan C ini segitiga yang ini ya. Gitu. Jadi masing-masing punya tebal, ini setengah meter, ini tebalnya juga setengah meter, tingginya 1,8 gitu ya. Ini ke sini itu 2 meter, berarti kalau B panjang total itu 2,5 gitu ya, kalikan 1,8 gitu. Nah tadi ini kan tidak punya massa. Kalau tidak punya massa berarti apa? Kita menggunakan sentroid, kalikan volume ya. Jadi rumus umumnya X bar itu sama dengan sigma titik COG centroid dari X1 dikalikan volume 1 dibagi dengan sigma volume
total. Jadi maksudnya kalau X1 V1 nanti ditambah X2 V2 tambah X3 V3. Jadi contoh kasus ini nanti akan X bar A kali volume A, X bar B kali volume B, X bar C kali volume C gitu ya. Dan Y-nya sama, Z-nya juga sama karena X, Y, Z. Untuk mempermudah maka kita bagi tadi ya section A, B, C. Nah ini harus paham tentang centroidnya, segitiga, kotak persegi dan juga segitiga yang satunya. Jadi A, segitiga A. Nah ini kan azimut locationnya adalah X, Y, Z gitu ya. Maka centroid A, ini A, terhadap titiknya 0,0 gitu ya. 0,0 itu ada di belakang sana, paling belakang sana. Maka A ini punya titik centroid di mana X. Nah, ini X panjang ini ya. X-nya merupakan ini segitiga apa nih? Segitiga sama kaki gitu ya. Segitiga sama kaki. Maka X-nya merupakan ini sepertiga dari ini ya. Sepertiganya dari 1/2 itu adalah 0,5. Itu 0,5 ditambahkan 0,5 karena ini kan segitiga ini punya jarak dari titik 0,0 0,5 ya. Jaraknya 0,5 meter dari titik 0,0 gitu ya. Titik azimut 0. Maka tadi 0,5 tambahkan 0,5, maka centroid X-nya atau X bar itu untuk A adalah 1. Kemudian masuk Y. Y merupakan panjang yang ini. Kalau dilihat di sini segitiga ini, maka Y-nya adalah di tengah-tengah gitu ya. Kenapa Y-nya di tengah-tengah? Karena untuk benda punya tebal gitu, maka posisi centroid adalah biasanya di tengah-tengah ketebalannya gitu. Dengan syarat bagian atas, bagian sisi atas dan bawah itu bentuknya sama, tidak ada perubahan geometri dan dimensi. Sisi ini A dengan sisi belakangnya A sana itu sama. Maka oleh itu posisi centroidnya ada di tengah-tengah tebal, yaitu 0,25 gitu ya. Karena di sini ini sudah kiri mentok 0,0, maka ditulis 0,25. Kemudian masuk ke centroid Z. Nah, Z tingginya adalah 1,8 gitu ya. Maka centroid Z ini sepertiga kali 1,8 gitu kan. Sepertiga kali 1,8 itu 0,6. Nah, kita lihat ini centroid Z nya. Z itu tinggi gitu ya. Centroid Z nya di 0,8 gitu ya. 0,6. Nah, Z kan dari bawah sini, berarti dia tidak perlu ditambah, jadi langsung 0,6. Kemudian volumenya ya segitiga ini, tinggal ini tinggi 1,8 kali 1,5 bagi 2, ya kan, 0,675. Kemudian centroid yang B, centroid B ini panjang totalnya 2,5, lebarnya tebal 0,5, tinggi atau lebarnya 1,8. Ini volumenya segini ya nanti. Kemudian kita masuk ke centroid. Untuk titik X centroidnya, X yang mana? Yang ini, maka merupakan X ini tebal. Maka tebalnya 0,5 bagi 2, jadi 0,25. X nggak ada masalah, kita masuk Y ya. Y ini tadi total panjang 2,5 bagi 2 gitu ya. Karena persegi, kalau persegi itu semuanya centroidnya tuh selalu panjang bagi 2, tinggi bagi 2, tebal bagi 2. Persegi itu kubus. Maka 2,5 jadi 1,25. Kemudian 1,8 jadi 0,9. Gitu ya. Itu aman aja. Kemudian ini C ini. Nah, untuk C ini maka dia
ini apa nih? Y. Oh, X dulu ya. X merupakan apa? Tebal. X merupakan tebal, berarti tebalnya 0,5 bagi 2, 0,25. Kemudian setelah itu kita masuk ke Y. Y-nya itu 1/2. 1/2 kali 1/3. Maka 0,5. 0,5 di sini. Nah, titik 0,5 ini itu memiliki jarak dari titik 0Y di sini sepanjang 2,5. Maka 2,5 meter ditambahkan 0,5, maka Y-nya 3 gitu ya. Untuk Z tinggi, maka ini 1/3 dari tinggi ini. Maka 1/3-nya adalah 0,6, maka ini 0,6. Karena gini, ini kan segitiga sama dengan ini ya. Nah, tadi kan ini berarti bukan segitiga sama kaki ya, gitu ya. Nah, secara umum segitiga dia kalau yang seperti ini, maka ini ambil 1/3-nya, ini ambil 1/3-nya. Nah, itu sentroidnya di situ. Ya, berarti di titik ini tinggal tebalnya 1/2. Maka ini jawabannya sama dengan ini. Gitu. Cuma bedanya nanti ditambahkan aja. Sebenarnya ini kan sama ini. Cuma karena posisi 0,0-nya di mana, maka ini ada perubahan gitu ya. Volume sama. Kemudian setelah dapat centroid masing-masing dan volume masing-masing, tinggal ditambahkan saja. Ini kan kita mau cari apa? X bar sama dengan centroid X-nya di sini dikalikan volume 1 ditambah B, centroid 0,25 kalikan volume B, tambahkan X-nya C 0,25 kalikan volume C gitu ya, dibagi volume total ini. Maka dengan cara tersebut didapatkan X bar 0,391. X bar ini ya. Oh, di sana nih 0,391 masih di ini ya, daerah B ini ya X bar ya. Kemudian cara yang sama untuk Y bar sama dengan 1,39, Y bar di sini. Berarti sembunyi di ini ya, kubus B ini ya, balok B si sentroidnya, titik tengahnya ini. Dan untuk tinggi Z bar itu sebesar 0,788. Jadi di sini. Jadi semuanya sembunyi di B sini ya, sentroidnya. Jadi sebenarnya sentroid itu kemudian nanti kalau bagaimana dengan COG? Nah, COG ini kalian volumenya ini kamu ganti dengan massa ya. Massa atau weight kalau mau pakai gravitasi ya, Newton gitu. Biasanya massa kilogram. Maka ini dicoret, gantikan dengan massa masing-masing gitu. Nanti dapat titik pusatnya gitu. Sebenarnya itu cara mencari COG dari suatu benda ya, atau benda yang kompon bentuknya. Semoga dapat dipahami dengan baik. See you next time.